Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara semuanya. Ya, kembali kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu berdoa biar kita semua dalam keadaan baik dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Nah, mari saudara kita buka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Nah, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Kita tidak bisa dikatakan mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Ya, saudara-saudaraku, jadi kita harus pilih kepada siapa kita mengabdi, kepada Tuhan kah atau kepada Mamon kah? Ya, kita harus pilih dalam kehidupan ini siapa yang kita kejar, Tuhan kah atau uang kah? Ya, dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, ya, kalau kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak boleh mencintai uang. Nah, kalau kita mencintai uang, saudara-saudaraku, maka kita tidak mungkin akan mencintai Tuhan dengan baik. Jadi kita harus, saudaraku, perhatikan ya dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan ini katakan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan sekaligus. Ya, kita harus pilih salah satunya. Kita mau mengabdi kepada Tuhan kah atau kepada Mamon? Pilih, saudara-saudaraku, kita harus pilih salah satu. Nah, saudaraku, yang menarik juga di sini adalah bahwa dikatakan bahwa Mamon itu dikatakan merupakan salah satu tuan. Ya, jadi ada dua tuan tadi, ya, dikatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, di sini saudaraku yang digambarkan oleh firman Tuhan ini, tuan ini ada dua, yaitu Allah dan Mamon. Ya, jadi saudaraku, ternyata Mamon ini adalah dikatakan bisa dikatakan sebagai tuan. Artinya kalau Mamon atau uang itu adalah tuan, berarti kita yang mengabdi kepada Mamon ini berarti kita ini adalah diperhamba istilahnya, ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, jangan kita diperhamba oleh uang, ya, jangan kita diperhamba oleh uang, ya, saudaraku, tapi biarlah kita yang memperhamba uang itu. Ya, jangan kita yang diperhamba oleh uang. Biar kita, saudaraku, menghambakan diri kita hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita menghambakan diri kepada uang, tapi kita menghambakan diri kepada Tuhan, dan uang Mamon itu yang kita perhamba. Janganlah kita yang diperhamba oleh uang atau Mamon. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ini renungan firman Tuhan, ini pesan Tuhan buat kita pada kesempatan ini, mengingatkan kita jangan sampai kita mengabdi kepada Mamon, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan juga kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua-duanya sekaligus pada saat bersamaan. Kita harus pilih. Pada waktu kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita harus menghilangkan dari hati kita, kita harus mengikis dari hati kita, pikiran kita untuk mencintai uang, ya. Nah, pada saat, saudaraku, hati kita ini mencintai uang, maka sesungguhnya kita sudah tidak bisa murni lagi, kita tidak bisa sungguh-sungguh lagi untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, saudaraku, mari kita renungkan hidup kita sejauh ini. Kepada siapa kita mengabdi? Kepada Tuhan kah atau kepada Mamon kah? Sejauh ini
sampai saat ini kepada siapakah kita mengabdi? Sampai saat ini siapakah yang kita kejar? Apakah yang kita kejar dalam kehidupan kita? Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita membawa kita kembali. Mari kita mengabdi kepada Tuhan saja. Mari kita mengejar Tuhan saja. Mari kita mencintai Tuhan lebih dari mamon, lebih dari uang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya renungan ini memberkati kita semua ya. Dan kalau saudara diberkati lewat renungan ini, biarlah juga saudara boleh membagikannya sehingga menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di renungan berikutnya saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.